yang bulat. Oke, terima kasih semua teman-teman di sini Sivitas Akademika Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Tema Arisaldi. Saya di sini merupakan perwakilan dari tim redaksi Jurnal Ilmiah Kebumian MTG, yaitu merupakan salah satu jurnal yang berada di bawah jurusan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Sore hari ini, saya bermaksud untuk mensosialisasikan bahwa jurnal ilmiah kebumian MTG ini tadinya masih berbasis publikasi yang secara offline atau dia menggunakan hard file, dan juga dalam submission itu masih menggunakan sistem kita mengirimkan ke pengurus jurnal langsung. Nah, ke depan ini, jurnal MTG ini akan menggunakan sistem Open Journal System atau OJS, di mana basis pengumpulan jurnal sendiri nanti langsung menggunakan websitenya. Nah, mungkin langsung ke slide kedua, yaitu kita pengen tahu sih apa sih jurnal MTG itu. Nah, sebenarnya di geologi kita mengetahui ada dua jurnal. Yang pertama adalah jurnal Pangea, dan yang kedua adalah jurnal MTG. Jurnal Pangea sendiri sudah lama juga berjalan di teknik geologi dan juga dengan jurnal MTG. Nah, tujuan daripada pembuatan sistem OJS ini sebenarnya adalah untuk kedepannya supaya jurnal ilmiah MTG ini dapat memperoleh akreditasi yang tujuan awalnya adalah untuk akreditasi tingkat nasional, yaitu SINTA. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan dengan form penilaian daripada akreditasi SINTA, yaitu di mana jurnal harus menggunakan sistem OJS itu sendiri. Nah, jurnal MTG itu seperti apa? Jurnal MTG adalah jurnal di mana kita dapat mempublikasi hasil penelitian kita atau manuskrip daripada hasil penelitian dalam bidang ilmu kebumian. Nah, ilmu kebumian itu kan cukup luas. Nah, di sini kita memiliki fokus yaitu sebidang ilmu kebumian khususnya pada bidang geologi. Seperti contohnya ada geologi struktur, geologi migas, geologi teknik dan hidro, penginderaan jauh, kebencanaan dan mitigasi, vulkanologi dan mineralogi, geologi sumber daya mineral, geologi lingkungan, dan lain sebagainya, di mana hasil-hasil penelitian tersebut nanti dapat dikumpulkan ataupun dapat disubmit ke jurnal MTG. Nah, dalam proses kita melakukan publikasi, maka ada serangkaian proses, yaitu nanti ada proses review dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sosialisasi ini berkaitan dengan kita nanti mengetahui bagaimana standar operasional publikasi di jurnal MTG ini. Oke. Untuk lebih tahu tentang jurnal MTG ini dalam 1 tahun itu terbit sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Juli dan juga bulan Desember. Nah, siapakah yang menjadi reviewer dari JMTG atau jurnal MTG ini? JMTG direview oleh beberapa ahli sesuai dengan kepakaran pada topik manuskrip yang sudah disubmit. Misalkan untuk kepakaran bidang geologi teknik, ya nanti ahli yang melakukan review adalah ahli bidang geologi teknik. Dan sifatnya nanti bersifat blind review, di mana reviewer tidak akan diberitahu siapa reviewernya. Seperti itu. Oke, mungkin lanjut. Terus bagaimana cara pembuat akun dan juga memasukkan artikel ke JMTG? Yaitu pertama dengan melakukan registrasi pada website e-jurnal MTG. Kemudian membuat akun dan melakukan submission manuskrip pada menu submission. Nah, ketentuan penulisan manuskrip bisa dilihat pada alamat ini. Oke, kita preview aja.
Pertama, kita masuk ke author guideline, di mana di author guideline ini berkaitan dengan juga bagaimana si author ataupun orang yang ingin menulis atau mensubmit tulisannya ke dalam jurnal MTG ini berkenaan dengan tata cara penulisan serta formatnya. Di mana formatnya nanti akan disesuaikan dengan jurnal yang biasa kami buat atau jurnal MTG publish, dan isi-isinya adalah sebagai berikut. Misalkan judul, pada judul ini tidak lebih dari 40 huruf dan lain sebagainya, terus penulisan nama dari penulis dan juga afiliasinya, kemudian ada ini ketentuan abstraknya. Oh ya, sebelum itu saya lupa mengingatkan bahwa jurnal MTG ini bisa sorry terputus ya tadi ya. Maaf, terputus sendiri. Sekarang udah lancar kok. Udah lancar ya. PPP. Nah, apakah sudah terlihat lagi? Sudah ya. Nah, selanjutnya Sudah. sesuai dengan apa namanya format jurnal pada umumnya, pada bagian setelah abstrak adalah introduction, geological setting dan lain sebagainya sampai ke kesimpulan dan juga bagaimana menuliskan citasi pada jurnal tersebut. Dan selanjutnya ada juga aturan-aturan mengenai bagaimana penulisan equation serta tabel dan juga figurnya atau insert gambarnya. Nah, bagaimana untuk mensubmission? Nah, ini tulisannya sangat panjang sekali, maka daripada pusing kita melihat gambarnya saja. Pertama, teman-teman login dulu nih ke jurnal MTG, yaitu di journal.upnyk.ac.id/index.php/mtg/index. Nah, atau di searching, karena ini namanya cukup unik, jadi kalau searching di Google itu harus tulisannya jurnal MTG UPN. Nah, setelah kita men-searching itu, kita klik menu register. Menu register ini nanti setelah itu kita masuk ke menunya. Nah, seperti contoh di sini. Ini di sini ada form register yang harus diisi. Ini adalah isi biodata keanggotaan dulu. Nah, di sini ada username yang akan tulis, terus passwordnya apa, terus ini diulang lagi passwordnya, salutation, terus first name, middle name, last name, inisialnya, misalkan kalau inisial saya Tema Arisaldi berarti TA, gender, serta afiliasi berdasarkan institusi di mana kita berada. Kemudian ada mailing address, kalau punya akun ORCID mungkin bisa disertakan, URL-nya juga, atau ini biasanya diisi dengan URL Sinta, dan lain sebagainya. Kemudian klik register pada bagian bawah ini. Ini ada tombol register di bawah sini. Nah, lanjut. Setelah kita berhasil melakukan register, sebagai contoh ini, nanti dari admin jurnal MTG atau jurnal UPN akan memberikan email kepada kita, semacam notification email bahwa kita sudah berhasil mendaftar. Nah, seperti contohnya ini, ada username-nya, ada juga password-nya. Lalu bagaimana cara kita melakukan submisi? Nah, submisi ini dilakukan dengan cara ketika kita sudah login nih, login di jurnal MTG, kita masuk ke user home. Nah, pada user home nanti kita klik new submission. Nah, setelah masuk ke new submission, kita memiliki 5 tahapan. Yang pertama adalah tahapan start, di mana tahapan start ini berisi checklist serta notifikasi mengenai copyright dan lain sebagainya. Setelah kita melakukan pengisian checklist ini, maka dilakukanlah save and continue.
setelah save and continue, kita masuk ke part yang kedua, yaitu upload submission. Nah, di upload submission ini, kita awalnya memilih file mana berformat docs, dokumen, atau Microsoft Word, choose filenya, pilihlah file, kemudian klik upload. Nah, setelah sudah manuskrip tadi berhasil di-upload, maka akan ada notifikasi seperti ini. Submission file name bla 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 sm, original filenya namanya gist.doc, terus file size-nya, terus juga ada tanggal upload-nya. Itu tanda upload sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke entering submission metadata, yaitu siapa penulisnya dan afiliasinya. Kemudian kalau mau menambah author, ini di bagian bawah. Sorry, ini tak gedekan sedikit. Nah, ini ada add author. Untuk menambahkan author, klik add author. Nah, mungkin nanti kalau papernya ditulis oleh 3 atau 4 orang, bisa ditambahkan di sini, add author. Dan nanti dituliskan nama lengkap, email, afiliasinya dari mana, dan lain sebagainya. Kemudian, pada bagian yang ketiga ini, juga dituliskan ini ada judul, titelnya apa di sini, di insert. Kemudian abstraknya juga ditulis di sini, di copy paste atau lebih mudah. Terus di sini adalah indexingnya. Indexing ini adalah mengacu pada bidang apa yang kita tulis atau manuskrip kita berisi topik penelitian mengenai apa. Misalkan tadi yang di submit ini adalah berkaitan dengan engineering geology and GIS. Kemudian subject classification-nya adalah landslide mapping karena tadi berkaitan dengan mapping landslide. Dan juga keyword yang dituliskan pada abstrak di bawahnya ditulis juga di sini. Ini misalkan geospatial coverage, areanya mana saja yang dijadikan penulisan. Terus chronological or historical coverage juga nanti ditulis di sini. Kemudian ada landslide occurrence, contoh sampel datanya, dan juga nanti metodenya menggunakan apa, overlay GIS, dan lain sebagainya, serta bahasa daripada penulisan si manuskrip itu. Oke, lanjut. Setelah itu, di bagian bawahnya, kita ada kontributor supporting agencies. Ini adalah dari mana ataupun kita mendapatkan support penulisan jurnal tersebut. Kalau ini kan karena dari UPN sendiri, maka agensinya adalah UPN. Dan kemudian reference-nya ini di copy paste ke sini. Kemudian setelah itu, save and continue. Nah, pada bab yang selanjutnya, materi yang selanjutnya atau tahap yang selanjutnya yaitu upload supplementary files. Nah, ini biasanya yang diupload adalah file-file yang berkaitan dengan penulisan paper. Misalkan, tadi ketika kita menulis paper, gambarnya kualitasnya masih jelek, sehingga di sini mungkin kita bisa mengupload file file asli daripada gambar yang memiliki resolusi lebih tinggi. Sebagai contoh ini, saya mengirimkan gambar berupa bagan alir yang asli, gitu. Nah, choose file. Setelah choose file adalah klik upload. Nah, setelah diupload dan file sudah berhasil save and continue, maka file tersebut akan terrecord seperti ini. Yang bagian bawah. Oke, lanjut. Kemudian, yaitu terakhir, confirm the submission atau confirmation the submission, yaitu dengan cara finish submission. Nah, finish submission ini akan ada resume atau summary, file summary dari file-file yang sudah kita kirim. Nah, untuk mengetahui bahwa file ini sudah aktif, maka ini di sini sudah ada, yaitu tulisan title-nya apa, kemudian authors-nya siapa, nah ini statusnya. Nanti kalau sudah mulai direview, nanti dia akan berubah status di sini. Jadi menunggu status si pengelola jurnal dan juga si reviewer untuk bekerja. Nah, ini kalau kita lihat, masuk ke diklik, yang ini judulnya kita klik.
Yang di tengah-tengah ini landslide risk assessment using GIS analysis, study case, bla 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 bla. Nanti kita melihat ada summary-nya di sini. Penulisnya siapa, submission metadatanya siapa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kapan kita mengirimkan artikel. Oke, kemudian adalah review. Nah, ini berarti peer review-nya belum ada, round 1. Nanti menunggu daripada kalau kita sudah ada peer review dari teman kita sendiri. Oke, ini tadi file editing. Nah, oke, mungkin berkaitan dengan submission tadi, untuk lebih lanjut bisa dikomunikasikan dengan saya sendiri, Tema Arisaldi, dan juga atau dengan Mas Adam Ekasara, Adam Raka Ekasara, melalui email. Nah, ini emailnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan. Tanya, Oh iya, gimana Mbak Deni? untuk kalau tadi kan ininya Juli sama Desember ya, Mm-mm, mm-mm. publish-nya. Kalau untuk submit-nya apakah ada waktu tersendiri gitu Oh, untuk tidak setiap ada, Mbak. periode? Setiap periode tidak dibuka. Kami belum membuka seperti itu, Mbak. Karena berkaitan dengan keterdapatan artikel. Jadi nanti mungkin kalau sudah bersinta biasanya. Kalau sudah cinta itu baru kita bisalah mengatur waktu seperti itu. Supaya nanti timeline kerja dari si reviewer itu lebih jelas kapan gitu. Dan artikel yang masuknya lebih lama atau mendekati publish bulan Desember, misalkan baru submit sekarang, mungkin tidak bisa publish bulan Desember ini.